Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku dalam monolog bola. Tentunya aku akan membahas bagaimana perkembangan timnas Indonesia menjelang dua laga krusial melawan Cina dan Jepang. Tapi sebelum jauh menonton video ini, aku minta ke teman-teman untuk like, subscribe, dan komen di akun ini. Kita mulai monolog bola kali ini dengan topik 5 pemain dicoret Patrick Kluivert. Oke guys, seperti kita ketahui bahwa timnas Indonesia sudah melakukan TC ataupun pemusatan latihan di Bali sejak tanggal 26 Mei 2025 dan tanggal 1 Juli 2025 kemarin timnas Indonesia ataupun skuad Garuda Indonesia sudah kembali ke Jakarta atau bertolak ke Jakarta. Nah, ini menjelang laga yang sangat-sangat amat krusial bagi timnas Indonesia untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah melawan Cina di Stadion GBK Jakarta tanggal 5 Juni 2025. Well, tinggal menghitung hari. Artinya sekarang tanggal 1, kemudian di tanggal 5 itu adalah match hidup mati timnas Indonesia. Nah, di sini guys, aku akan ngebahas bagaimana perkembangan timnas terutama dari segi pemainnya. Patrick Kluivert sebelum TC sudah mengumumkan atau memanggil sebanyak 32 pemain, namun di dalam perjalanan TC ada 4 pemain yang dicoret. Nah, itu dipastikan dicoret ataupun dipastikan mengundurkan diri dengan berbagai alasan. 4 pemain yang dipastikan dicoret adalah yang pertama Sandy Walsh karena sudah fokus menjalani pemulihan cedera di klubnya yaitu Yokohama Marinos, terus kemudian Eliano Raiders yang kemarin menyatakan mengundurkan diri dari timnas Indonesia karena sedang mendampingi ataupun mendampingi istrinya yang melahirkan anak keduanya. 2 pemain lagi yang dicoret oleh Patrick Kluivert yaitu adalah Marcelo Ferdinand karena dia sedang menjalani akumulasi kartu ataupun dia menjalani sanksi 1 kali pertandingan karena akumulasi kartu kuning. Nah, yang kedua adalah kiper andalan timnas Indonesia, siapa lagi kalau bukan Martin Paes. Dia juga menjalani 1 kali pertandingan ataupun sanksi di larangan 1 kali pertandingan karena akumulasi kartu. Nah, dari 32 pemain yang menjalani TC artinya sudah 4 pemain yang dipastikan dicoret oleh Patrick Kluivert. Nah, sekarang ketika bertolak ke Jakarta itu ada tinggal 28 pemain yang ada. Artinya sesuai dengan regulasi itu yang akan didaftarkan adalah 23 pemain. Nah, dari 28 pemain itu adalah kiper ada 4. Yang pertama yaitu Emil Audi Romulyati, terus kemudian ada Hernando Ari, dan yang ketiga itu ada Nadeo Argawinata, dan yang keempat ada Reza Arya Pratama. Nah, kemudian maju sedikit di posisi back atau bertahan itu ada 5 pemain. Yang pertama adalah J.I. Jazz, kemudian ada Justin Hubner, terus kemudian ada Misriger, Rizky Ridho, dan tentunya ada Jody Amat. Jadi 5 back yang ada sekarang ini. Nah, kemudian di posisi tengah ataupun gelandang serang ataupun gelandang bertahan itu ada 6 pemain. Nah, itu siapa lagi kalau bukan satu Tom Haye, terus kemudian Rick Kambuaya, terus kemudian Evar Jenner, terus ada juga Joyo Palupesi, terus kemudian ada Nata Coon, dan satunya pemain gelandang Persib Bandung, siapa lagi kalau bukan Beckham Putra Nugraha. Nah, di sayap, di posisi sayap terutama, ini ada 8 pemain. Nah, pastinya ada sayap kanan, ada sayap kiri. Nah, di posisi sayap itu ada 8 pemain sekarang yang masih ada, yaitu yang pertama adalah Yance Sayuri, terus kemudian ada Sain Patinama, terus kemudian ada Pratama Arhan, ada Kelvin Verdom, dan Dan James. Nah, kemudian ada juga Kevin Dick, Yakob Sayuri, dan Asnawi Mangku Alam. Nah, kemudian di posisi depan ataupun penyerang itu ada 5 pemain. Yang pertama adalah Ole Romeni, terus kemudian ada Ramadan Sananta dan Stefano Lillipali.
kemudian ada juga Rafael Storit dan Egy Maulana Fikri. Dari 28 pemain yang masih ada ataupun yang dibawa oleh Patrick Kluivert ke Jakarta, itu pastinya ada 5 pemain yang bakal dicoret. Jadi tanda tanya siapa saja yang bakal dicoret oleh Patrick Kluivert. Nah, apakah terutama ketika Sandy Walsh dan Elia Nura itu dari posisi sayap kanan dia sudah tidak bisa membela timnas Indonesia, apakah Patrick Kluivert akan memanggil 1 pemain atau 2 pemain? Ternyata Patrick Kluivert ketika jumpa pers menjelang keberangkatan ke Jakarta bahwa Patrick Kluivert menyatakan dia tidak akan memanggil pemain lagi. Artinya dia mempertahankan 28 pemain yang mengikuti TC di Bali. Well, 5 pemain yang bakal dicoret oleh Patrick Kluivert atau dipastikan dicoret Patrick Kluivert ini siapa saja? Nah, kalau yang sudah ada dipastikan di posisi kiper pasti ada 1 pemain yang bakal dicoret oleh Patrick Kluivert. Apakah nanti Nadeo Argawinata ataupun Reza Arya Pratama. Tapi kita tunggu saja bagaimana komposisi yang ada ataupun kesiapan dari kiper. Nah, di posisi back pastinya nanti kemungkinan akan dicoret 1 pemain karena di situ ada 5 pemain yang ada. Stok pemain ada 5. Jadinya kemungkinan 1 akan dicoret oleh Patrick Kluivert, artinya sudah ada 2. Di posisi tengah ini ada 6 pemain, kemungkinan akan ada 1 pemain yang bakal dicoret, apakah itu Nathan Choon ataupun pemain yang baru saja dipanggil oleh Patrick Kluivert yaitu Beckham Putra Nugraha. Nah, kita tunggu yang posisi tengah. Terus kemudian di posisi sayap, nah ini ada sayap kanan, ada sayap kiri. Kalau di sayap kiri itu sampai sekarang masih utuh, bisa dikata seperti itu, ada 5 pemain yang mengisi pos itu, ada Yance Sayuri, ada kemudian Sain Patinama, ada Pratama Arhan, dan Kevin Bedon, dan James. Nah, ini kemungkinan sayap kiri yang bakal dikurangi 1 pemain, kemungkinan besar seperti ketika pertandingan timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain kemarin, yang dicoret adalah Pratama Arhan. Nah, di posisi depan itu ada 5 pemain, oleh Romeni, kemudian Ramadhan Sananta, terus Stefano Lillipali, terus kemudian Rafael Storit, dan 1 lagi adalah Egy Maulana Fikri. Melihat perkembangannya, tadi kan udah ada kemungkinan sudah ada 3 pemain yang sudah dicoret. Nah, ini posisi depan ini kemungkinan ada 2 pemain yang bakal dicoret. Ya, kalau kita prediksi kemungkinan besar adalah Rafael Storit dan Egy Maulana Fikri, ataupun nanti bisa Ramadhan Sananta yang dicoret, karena oleh Romeni biasanya main di posisi tengah kemudian menjadi target man dari para pemain timnas Indonesia. Oleh Romeni ketika dipercaya menjadi target man, dia mampu mencetak gol ketika melawan Australia dan kemudian melawan Bahrain di Stadion GBK. Kita tunggu saja keputusan Patrick Kluivert ketika mencoret 5 pemain dan kemudian mendaftarkan 23 pemain untuk melakoni laga timnas Indonesia melawan Cina di Stadion GBK Jakarta tanggal 5 Juni 2025. Nah, itu dulu guys monolog bola kali ini, dan tentunya jangan lupa like, subscribe, dan komen di akun ini. Kita ketemu lagi dalam monolog bola selanjutnya, dan tentunya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan bye-bye.